Allahumma sholli sholatan bertanya, apakah perbedaan NU sama Muhammadiyah? Tadi kan dijabarkan. Terus dalam sholat subuh itu kan ada yang pakai doa kunut, ada yang enggak. Tolong jabarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Apakah ada yang ingin bertanya? Singkat, padat, sebutkan nama. Sana dulu ya. Ya. Tiga ya? Tiga aja ya. Satu. Sini dua. Satu lagi dari Ahwat. Ya Ibu ya. Ya. Silakan. Satu dari sana ya. Ya, maju aja. Maju. Mikrofonnya tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus Baha. Nama saya Boyi. Mungkin agak beda dengan pada umumnya. Saya bukan dari kalangan santri, tapi ketika mendengar ceramah Gus Baha pada awal-awal saya kuliah itu merasa kok kayak sebelumnya kenapa tidak masuk santri aja gitu. Karena ternyata toh yang diajarkan juga banyak dasar-dasarnya atau prinsip-prinsipnya yang sama dari jalur berpikir dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah ketika Gus Baha menyampaikan tentang diroyah, mungkin singkat saja Gus, apakah diroyah ini alat atau ilmu universal yang bisa digunakan ketika berdialog dengan orang-orang yang mengatakan itu kan kaidah kalian gitu, itu kan kaidahmu, ada hal-hal yang memang tidak bisa dipersamakan atau tidak bisa digeneralisir, ya mungkin seperti itu Gus. Dan juga yang terakhir, kalau boleh saya izin bersalaman boleh Gus. Kesempatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kumpulkan dulu satu lagi ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Taufik Satrio, biasa dipanggil Tosa. Ya. Ya. Singkatan. Baik, langsung saja mungkin untuk pertanyaannya. Di Yaumil Akhir nanti kan ada yang namanya Yaumil Mizan. Itu pertimbangan gitu kan. Nah, itu bagaimana kalau timbangannya itu sama, artinya seimbang. Apakah itu nanti akan berada di tengah-tengah antara surga dan neraka atau seperti apa? Kemudian yang kedua, itu terkait dengan perbuatan buruk ke orang lain. Ketika kita berbuat buruk ke orang lain itu kan kita istilahnya zolim kepada orang lain. Tapi di lain sisi, itu secara zahir kan seperti itu. Tapi di lain sisi, di akhirat itu kan kalau secara pahala, kita itu membantu orang lain mendapatkan pahala. Jadi seperti apa Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tosa ya. Silakan Ibu ya. Ada ini. Mas ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nazula Hasanah. Mau bertanya, apakah
perbedaan NU sama Muhammadiyah. Tadi kan dijabarkan. Terus dalam sholat subuh itu kan ada yang pakai doa kunut, ada yang enggak. Tolong jabarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Gus, ini ada 3 penanya. Mas Boy tadi terkait dengan diroya, apakah ini universal, termasuk untuk yang non muslim bahkan gitu kan. Kemudian yang kedua dari Mas Tosa, hisab yang seimbang Gus, kasusnya gimana ini. Yang kedua terkait dengan kalau berbuat buruk kan membuat pahala untuk yang bersangkutan itu, seperti orang puasa dikasih minum gitu kan ya. Ya. Terus kemudian puasana ini beda antara NU dan MU, kira-kira itu ya. Silakan saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya jawab, saya senang kalian semua senang dengan sesuatu yang taat itu. Banyak orang untuk senang nunggu maksiat dulu. Mungkin melihat perempuan yang tidak mahram, melihat sesuatu yang maksiat. Jadi ini spesial. Majelis ilmu tapi apa? Senang. Ini sesuai rencana Tuhan lah. Seorang itu senang dengan taat, senang dengan ilmu. Ini luar biasa, no? Luar biasa. Tadi pertanyaannya kalau diroya. Jadi Islam itu agama untuk logika objektif. Jadi diroya itu ya global, universal. Misalnya saya beri contoh Tuhan yang satu. Itu dulu, saya ulang lagi, dulu itu ada imam namanya Imam Amudi. Itu pengajar matematika, Mas Boy. Pengajar matematika. Itu kan nggak lazim, tapi kiai kok pengajar apa? Singkat cerita, ini cerita keramat. Kalau kalian nggak paham ya keramat sendiri. Jangan nggak paham menentang. Singkat cerita, di antara keramat beliau itu Allah itu nyuruh para malaikat disuruh ngaji matematika sama dia. Ngaji tauhid, tapi disebut sama Allah ngaji matematika. Ternyata apa? Cara ngajarkan gini. Misalnya ngajarkan diterang gini. Titik. Angka 2, 3 sampai 1 miliar 1 triliun. Nisbatusnaini ila ma la nihayatalah. Itu nisbatul fard asli. Angka itu entah 2, entah 3, entah 1 miliar, semuanya dibanding angka 1 itu namanya cabang. Tetap yang al aslu itu angka 1. Itu otak siapapun itu akan ikrar dengan logika tadi. Bukan kita Muslim. Semuanya akan tahu angka berapapun jumlahnya, tetap asal usulnya angka 1. Terus dia gambar, ya gambar apa saja, gambar masjid, apa gambar sapi atau gambar apa saja, dimulai 1 titik. Gambar ruwet maupun gak ruwet tetap saja dimulai 1 titik. Nuktatul wujud. Jika kalau zaman saya ngaji, Pak Rektor ngaji dulu diterangkan semua makna Quran ada di Fatihah, Fatihah ada di Bismillah ya, Bismillah itu ada di titiknya, titik kayak nyabak. Lah kenapa ini hebatnya Quran? Kenapa dimulai dari 1 titik? Untuk maklumatkan semua alam raya ini dimulai dari 1 titik, yaitu wujud Allah. Logika seperti itu kan orang nggak terima gimana? Mbok gambar seruat apapun dimulai dari mana coba? 1 titik. Angka sebesar apapun dimulai angka apa? 1. Jadi diroyah itu ya universal gitu maksudnya. Ya gitu Mas Boy ya. Jadi diroyah itu universal. Ya soal ada yang belum dapat hidayah apa itu nomor 2, tapi logika yang dibangun Islam itu. Terus pertanyaan kedua apa? Draw tadi, bisa. Kamu ingin draw? Ini kasus ini, nggak pernah ngaji Quran itu. Di antara yang diterangkan Quran detail itu Ashabul A'raf apa? Ashabul A'raf, orang yang baiknya sama buruknya itu imbang. Itu sudah disediakan nanti di surga itu ada pagar. Kamu ingin di situ? Pagar pembatas, apa? Pagar pembatas di surga ndak, neraka ndak. Jadi kejadian surga dan neraka itu gini, tak terangin ya. Jadi kira-kira gini, kan hisab itu hanya rubu'un nahar, sekitar 2 jam, 2 jam setengah selesai. Jadi 1 dunia ini dihisab Allah, hanya Allah butuh waktu 2,5 jam. Rubu'un nahar. Kenapa gitu Pak Rektor? Karena semuanya datang ini sudah terindikasi dan itu sudah jelas. Misalnya orang yang soleh banget,
wajahnya bersinar, bahkan semua tubuhnya bersinar. Yas'anuruhum baina aidihim, yang pas-pasan ya sinarnya pas-pasan, sehingga nanti yang punya sinar cukup di kanan, yang kelip-kelip agak ini yang rawan kesaruk ini, yang gelap gulita langsung di kiri. Nah itu terus faduri babenahum bisuril lahubab, terus Allah langsung bikin pagar. Nah yang rawan kesaruk pagar yang kelip-kelip tadi, yang temangsang ini, karena yang jelas hitam di kiri, yang jelas putih kanan, yang abu-abu ini sama malaikat digaruk saja. Nah terus temangsang di Araf itu. Nah, terus setelah dipagar ini dia punya kegiatan. Kalau melihat neraka bilang Rabbana srif anna adzab jahannam. Kalau melihat surga, ya Allah, ma kuntu asqa khalqik, saya ini hamba Engkau yang tidak paling sial dan Kau Maha Rahman. Tolong saya jangan dihadapkan ke neraka lagi, karena itu menyiksa. Wa akhraqaka. Ya, ketika melihat neraka itu dia komentar, ya Allah, neraka ini begitu merusak wajah saya. Hawa panasnya itu sudah menghancurkan semua, baunya juga agak enak. Saya minta saya dihadapkan ke surga bersama Allah. Tapi kamu tidak minta lagi kan? Tidak, saya hanya minta itu tok gitu. Nah ini saya pandu, kalau kamu ngalami tak pandu. Kalau kamu ngalami tak pandu. Sama Allah terus diberi janji supaya tidak minta yang lain. Tidak, saya tidak akan minta lagi. Terus melihat surga. Nah, di surga melihat orang kayak gitu kan, di surga nanti kalian kan hura-hura semua. Wah, istri yang di dunia kurang cantik, rewel, yang di surga itu istrinya cantik semua, gak rewel semua. Gak minta belanja, cantiknya gak usah ke salon, pokoknya top lah. Terus dia melihat tersiksa, cara Jawa ngiler. Weh, masa ngelihat tok? Akhirnya ya lama-lama berani ngajukan, ya Allah masa ngelihat tok gitu. Dikasih masuk itu. Ya terus, tapi kamu kan janji tidak minta lagi. Ya terus ngerayu-ngerayu Tuhan lagi. Akhirnya walhasil nanti kalau betul-betul Araf itu nasibnya akhirnya masuk surga. Tapi tadi digarap dulu lah, dikerjain dulu. Itu lama sekali perjalanannya, memang lama sekali. Nah soal orang membunuh itu, apa contohnya tadi? Berbuat buruk sama orang lain, ya apapun lah. Berbuat buruk sama orang lain itu, kalau faktanya nanti tobat, Allah yang bisa ngelola itu. Makanya Nabi pernah senyum-senyum, pernah tertawa-tawa. Sungguh ketika Allah menghendaki rahmatnya itu semuanya indah. Yaqtulul qatil fayatubu hadza. Jadi ada orang yang saya membunuh, terus dia tobat serius, kemudian al-maqtul yang dibunuh ini masuk surga karena madlum, qatilnya karena tobat serius juga masuk surga. Ya begitu juga di kedoliman-kedoliman yang lain. Jadi ya makanya tobat itu penting sekali. Ya taruh saja begini yang terkenal ya, contoh Wahsy itu jelas di surga karena syahid dibunuh Wahsy. Apa Hamzah lah. Hamzah ini jelas di surga karena matul syahidan, dibunuh secara syahid oleh Wahsy. Tapi karena Wahsy tobatnya serius, nanti juga di surga. Begitu juga keburukan-keburukan yang lain. Jadi tobat ini misalnya ada orang hartanya dicuri. Tentu yang dicuri ini kalau dia orang baik, ya mungkin secara formal lapor polisi, tapi kalau dia orang baik mungkin ridho lah, sudah itu, sudah ridho kan. Berkahnya ridho, dia menjadi orang baik karena ridho diuji Allah, hartanya apa? Dicuri. Kemudian yang mencuri tobat, entah harta itu dikembalikan, entah dikasihkan masjid sebagai amalnya yang dicuri, entah apa-apa, Allah ngasih tobat orang ini. Kemudian sama-sama jadi orang baik, kemudian sama-sama di surga. Makanya itu Nabi sampai senyum-senyum, betapa rahmatnya Allah tidak terbatas. Sama lagi, betapa rahmatnya Allah tidak terbatas. Bahkan qatil sama maktul bisa ngopi di surga bareng tadi itu. Karena ya tadi masyhur itu. Yang paling legenda dalam sejarah Islam kan, saya pernah membunuh orang yang sangat dicintai Rasulullah. Sebagai tobat saya akan membunuh orang yang paling dibenci Rasulullah. Singkat cerita, Wahsy ini menangi bunuh Musailamah al-Kadzdzab, orang yang ngaku-ngaku Nabi yang merusak tatanan apa? Islam. Apapun itulah, cerita-cerita apapun itu. Makanya saya sering cerita, kalau preman pasar itu tobat, bu, jangan nyapu masjid. Tobatnya tetap di pasar. Yang dulu pasar gak aman karena dia, sekarang aman karena dia. Jangan tobat terus nyapu di pasar, pasar diganti soksisennya pengganti. Itu nggak fair apa? Jadi kalau tobat itu harus seimbang dengan zaman salahnya. Zaman apa? Kayak Umar. Ketika dia kafir itu orang Islam dibikin takut.
Terus ketika dia Islam, gantian orang kafir dibikin takut. Pertama dia Islam langsung marahnya Abu Jahal, awas kalau ganggu Rasulullah, ngadepin saya. Itu fair, kenapa? Fair. Jangan tobatnya bikin orang takut, setelah tobat ke masjid nyapu, yang di pasar diganti penggantinya tetap gaduh. Gak boleh, harusnya kalau lama bikin pasar takut, ya sekarang lama bikin pasar apa? Aman. Itu tobat yang apa? Seimbang. Ya kira-kira gitu ya. Nanti tak mandu kalau sudah di arah. Terus gimana yang ketiga, NU sama MU? Satu itu beda seragamnya dan logonya. Kedua, nama ketua umumnya. Ketiga, tanggal acara besarnya. Muktamar Muhammadiyah dan NU itu beda. Sudah beda satu abadnya. Tentu dulu Muhammadiyah. Tapi begini ya, perbedaan itu nggak bisa dihindari karena tadi ada sudut pandang apa? Ada sudut pandang itu nggak bisa dihindari. Ini cerita yang nyata ya. Saya ulang lagi, senyata-nyatanya. Andaikan betul Rasulullah itu hanya kunut 1-2 kali, maka kalau menurut mazhab Syafi'i, apa salahnya melakukan sunnah terus-menerus meskipun Nabi itu melakukan hanya beberapa kali? Karena pertama, sesuatu yang pernah dilakukan Nabi pasti akan menjadi sunnah yang terus-menerus. Nabi itu puasa Senin Kemis juga tidak selalu. Salah kalau ada orang bilang, Nabi malah takut kalau ibadah sunat dilakukan terus-menerus karena nanti takut dikira wajib. Itu masyhur dalam kaidah usul fikih. Tapi yang tidak kunut juga tidak salah karena ya tadi Nabi ya pernah kunut, Nabi juga pernah tidak kunut karena nabinya orang banyak. Karena bukan nabi kelompok tertentu, no? Jadi sederhana. Terus menyangkut ini dengerin betul, sujud. Sujud itu banyak ulama yang mengatakan untuk sah itu harus melibatkan 7 anggota. Umirtu an asjuda ala sab'ati azumin al jabha wal yaden warrubaten wal qadamen. Saya diperintahkan sujud itu melibatkan 7 anggota, yaitu jabha, yaden 2 tangan, 2 lutut, terus 2 qadamen. Tapi Imam Syafi'i ngendikan, andaikan ada pendapat yang mengatakan ukurannya cukup jabha, maka itu juga benar. Karena Nabi ketika sujud ngendikan sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori. Ya Allah telah sujud ke engkau wajah saya, jabha saya. Nabi tidak menyebut tangan, tidak menyebut rubaten, tidak menyebut qadamen. Ini wajah dua wajah, ukurannya itu hanya jabha. Itu kayak iya, kayak enggak. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadikan ada ijtihad. Ijtihad itu satu pemikiran yang cara sudut pandang itu kayak iya, kayak enggak. Nah, itu terus ada al-madhaibul arba'ah. Terus ketika implementasi di Indonesia, dulu Mbah Ahmad Dahlan juga ngaji Basoleh Darat, Mbah Hasyim Asy'ari juga ngaji Basoleh Darat. Ketika di Mekah sama-sama ngaji Syekh Khotib Minangkabau, sama-sama ngaji Syekh Mahfud Termas. Jadi ya kalau di keluarga kita itu ya biasa aja, perbedaan-perbedaan itu selama masih ilmiah dianggap biasa aja. Karena memang ngelola sudut pandang itu nggak bisa ditertibkan. Nabi Yahya itu suka berkawan orang soleh. Karena berkawan orang soleh itu enak. Tapi kalau Nabi Isa suka dadani desa-desa tertinggal yang masih macam-macam. Ketika ditanya, kenapa engkau suka berkawan orang-orang gitu? Ana tabibun udawil mardo. Di mana-mana kiai itu ya nyembuhkan yang sakit. Jadi kalau dakwah yang sudah iman tuh akeh tunggali gitu. Tapi dakwah gitu kan tantangan. Itu sudut pandang. Ada nabi itu yang tertawa terus guyon terus. Yang satu murung terus. Ya sama Nabi Isa dan Yahya kan satu angkatan. Mali aroka dohikan fakaan nama tak manumin makrillah. Kamu kok tertawa-tawa terus seakan-akan nggak ada adab saja. Yang satu tanya, mali aroka abisan kaan nakata kena tumir rahmatillah. Wong kok murung terus, kok dunia orang rahmat deh. Nah, dia ini orang hebat. Guyu banter ya iso, nangis banter ya iso. Nah, itu sudah orang kombinasi itu. Isa ya mau, ya mau, Muhammadiyah ya gelem, NU ya gelem. Ya maksudnya sudah biasa aja. Karena tadi konstitusi NU yang mengatakan ibadah harus ikhlas karena Allah, Muhammadiyah juga sama harus ikhlas karena ya sudah, kalau karena Allah sudah selesai kan. Yang menjadi masalah itu kan identitas untuk hadun nafsi, untuk diri sendiri. Kalau kita ikhlas masalahnya apa? Coba masalahnya apa coba? Imam Syafi'i pernah di Masjid Abu Hanifah.
yang tidak kunut. Beliau enggak kunut. Ketika tanya lima ada taroktal kunut, ikroman di halal madhab. Saya menghormati madhab ini. Jadi ya biasa. Sebaliknya juga sama. Orang-orang Hanafi kalau Imam Syafi'i kunut ya ikut kunut. Karena kalaupun Anda yakin itu tidak disyariatkan, kamu juga yakin itu tidak membatalkan apa? Sholat. Itu yang perlu dicatat. Kalau Anda tidak yakin sunat, kan tidak yakin kalau itu membatalkan sholat. Jadi sebetulnya kalau dianalisis secara keilmuan itu ya semuanya normal. Karena tadi Rasulullah itu al-bahrul muhit, Nabi itu lautan yang luas sekali. Orang akan mengambil air sesuai kapasitas masing-masing dan akan merasakan kualitas air juga sesuai kapasitas masing-masing. Orang yang sangat haus melihat air seteguk ini luar biasa, tapi yang tidak haus mungkin melihat itu biasa-biasa saja. Jadi makanya saya mohonlah, sudahlah itu biasa saja, apalagi secara sanad ya sama, secara tradisi sama. Ya soal perbedaan harus dengan NU, antara Muhammadiyah juga biasa beda. Mungkin di UI antar rektorat juga beda-beda. Yang satu suka dekat rektor, yang satu suka enggak. Monggo asal itu niatnya ikhlas. Terakhir saya beri cerita, ada sahabat ditanya, "Sifli wajah Rasulillah." Coba tolong saya ceritakan wajahnya Nabi kayak apa. Sahabat itu nangis senangis-nangisnya. Kenapa engkau menangis? Saya itu tidak pernah melihat wajah Rasulullah SAW. Loh kenapa? Engkau kan sahabat. Sungkan. Sebagai bentuk penghormatan saya tidak berani melihat wajahnya. Sebagai bentuk penghormatan pada waktu Nabi, saya tidak berani sowan. Nabi di dalam punya keluarga, punya istri, punya cucu. Kalau saya sowan tuh ganggu. Ya masuk akal. Bentuk hormat itu tidak ganggu kan. Tapi ada orang-orang yang bentuk hormat, bentuk sayang itu sering datang ke majelis Nabi. Sama-sama masuk akal. Bisa didebat gimana? Sama-sama masuk akal. Ya sudah, itu ijtihad. Maksudnya itu ijtihad. Itu sudah sama-sama masuk akal. Abul Hasan Asyadili itu kalau kemana-mana pakai mobil mewah, pakai baju mewah. Ketika ditanya, Anda ini ulama kok pakaiannya mewah, mobilnya mewah? Ben wong ra kepikiran nyangoni ya. Tapi nak kowe tawaduk melas, terus dibalik numbalmu sakit. Engko nang ra iso mulai kiai ini. Ya tapi misalnya semua gitu mesti ada yang salah paham, itu keangkuhan. Tapi kalau semuanya kelihatan gembel, nanti orang trauma jadi kiai. Takut kayak itu. Ya sudah, itu wilayah ijtihad, sudah tidak usah pokoknya sudah, yang penting ikhlas. Anda berani tanggung jawab nanti ketika ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah nih ngaji itu bahagia. Jadi saking pentingnya untuk bahagia itu sampai Allah itu kadang ngendikan hal yang nggak penting, tapi menjadi penting karena untuk bahagia. Jadi kalau Allah tanya Nabi Musa ketika ketemu dipanggil itu, wa ma tilka biyaminika ya Musa, yang kamu bawa itu apa? Padahal ketika dipanggil itu kagetnya bukan main. Misalnya pegawai UI dipanggil rektor itu kagetnya bukan main. Bawaannya rektor itu mesti nyalahkan. Mesti pikirannya orang itu mesti ketua badan wakaf ya sama. Oh, mesti mau negur atau apalah. Nah, bawaan orang dipanggil atasan itu grogi, maka Allah ngendikan yang rileks. Kamu bawa apa? Gitu. Yang kamu pegang tangan kanan kamu itu apa? Masa Allah tanya sekedar gitu kan karuan. Wong kita manusia aja tahu yang dibawa Musa itu apa tong? Kok Allah malah tanya? Banyak analis, banyak mufassir, banyak ahli hakikat yang berpendapat Allah itu menghilangkan groginya Nabi Musa. Sehingga tanya yang ringan. Jadi saya mohon ini pimpinan di sini juga kalau tanya anak buah yang ringan-ringan. Wes sarapan. Jadi kalau sosokan disiplin itu bukan sunnatullah, saya jamin itu. Apalagi tanya saya, kenapa Gus terlambat? Mulai saya pulang gitu. Tuhan yang Tuhan saja sebaik itu kok, rektor sama badan wakaf kok sekeras itu gitu. Jadi ini bukan gojlok supaya jadi orang yang dekat Allah gitu. Jadi ditanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa? Kamu bawa apa ke sini? Yang di tangan kanan kamu itu apa? Nah, bisa jawabnya ya lucu ya sederhana. Ini tongkat Gusti. Tak pakai menggembala kambing, tak pakai ini itu. Bisa masih bilang dan lain-lain. Kayak laporan keuangan dulu. Kalau susah nerangkan itu dan lain. Terakhir ditutup waliya fiha ma'aribu ukhra, dan masih ada lagi yang lain. Di depan Allah. Kamu lapor audit di badan wakaf. Diterima enggak laporan lain tadi? Ini teman saya lama ini.
Saya di UI itu sudah lama, cuma inginnya dikenal Allah, tapi sekarang malah dikenal rektor. Aduh, repot agak. Saya dulu dari anak Profesor Zaini itu mulai 2000, tahun 2000. Dekat sekali dengan saya. Sering ke rumah saya, ke kontrakan saya, karena diskusi tafsir. Dan saya ikhlas sekali, tidak ingin dikenal rektor, badan wakaf siapapun. Karena keluarga saya itu, bapak saya itu wali. Jadi kalau wali itu kepinginnya dikenal Allah. Tahu-tahu diturunkan derajatnya, disuruh kenal rektor, kenal badan wakaf. Jadi ini ada pemakhlukan. Ya, ada pemakhlukan. Turun dulu baru naik. Iya. Jadi saya artinya gini, saya di sini itu sohibul bait. Jadi tadi Mas Majdi itu keliru kalau nanti saya ngisi. Saya ini sohibul bait, nanti yang ngisi ini. Maksudnya seperti itu maksudnya. Jadi, karena tuan rumahnya saya Pak Wardono. Ya, ini tamu ya. Tapi ternyata pemakhlukan itu penting. Di dalam ilmu tafsir, di antaranya itu dikenal namanya tanazzulatul maulah. Allah itu menurunkan martabatnya. Allah sebagai Tuhan tentu tidak pernah menghutang kita, tidak pernah merasa dikasih, karena semuanya itu milik Allah. Tapi Allah untuk memotivasi orang amal, itu ngendikan Allah, man dzalladzi yuqridu waha qardan hasana. Siapa yang mau menghutangi saya? Allah itu tentu tidak butuh hutang kita, karena kan semua milik kita itu milik Allah. Tapi supaya orang termotivasi amal, merasa superior, merasa heroik, saya mau menghutangi Allah, saya mau menolong Allah. Padahal Allah huwan nasir, Allah ni'mal maula ni'man nasir. Tapi Allah mengistilahkan dirinya intan suruwaha. Jika kalian menolong Allah. Wahal yahtaju ilan nasri, tentu Allah tidak butuh pertolongan kita. Tapi itu tanazzulan. Allah yang Tuhan saja menurunkan derajatnya untuk komunikasi dengan manusia. Artinya kalau saya makomnya sudah fana, kenal Allah, saya juga ikhlas turun derajat kenal rektor gitu. Jadi itu insya Allah tidak masalah. Gitu. Dan sampean pernah dengar ilmu hakikat memang gitu. Jadi saya ini memang sudah sering cerita ke Pak Fajar, Pak Sadeli, Pak Junaid. Saya ini sudah daftar, ingin jadi resi lah. Saya sudah nggak pernah keluar-keluar, saya di rumah ngaji. Tapi ngaji kalau ngaji terus ya. Saya belum pernah nggak ngaji. Satu hari minimal ngaji 4 kali. Ngaji fikih yang saya sering itu fikih, karena Mbah Bahasa emang ahli usul fikih. Dulu pertama Profesor Zaini melibatkan saya ini cerita ke Mas Majdi itu gara-gara beliau itu profesornya itu sastra, adab, di Al-Azhar itu adab. Iya, Zaini. Orang tua dari rektor. Nah, karena jurusannya adab, beliau memang pakarnya kalau menghaluskan bahasa. Tapi masalahnya di Quran kan banyak fikih juga, dan beliau cari ahli fikih. Singkat cerita, entah gimana ceritanya, Allah yang mempertemukan ketemu saya. Nah, kenapa kita butuh fikih, tidak sekedar kesusastraan atau ilmu adab? Karena ada tafsir atau fikih dalam Quran yang mau tidak mau harus difikihkan. Misalnya begini, wa antasma'u bainal ukhtain. Kamu tidak boleh menikahi sekaligus mbak dan adiknya atau adiknya dan mbaknya. Jika Anda berpikir Quran itu hanya Quran, maka berarti apa boleh menikahi misalnya Sri dengan buliknya, Sri dengan budenya. Padahal tidak boleh juga. Tapi faktanya Quran hanya ngendikan wa antasma'u bainal ukhtain. Sebab itu zaman Rasulullah SAW sugeng itu nambahi wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kholatiha. Juga tidak boleh menikahi Sri dan budenya atau Sri dan buliknya. Dan kebetulan Nabi itu tidak menambahkan wala binal mar'ati wa jaddatiha. Karena kayaknya itu nggak usah dilarang, ya sudah lucu aja gitu. Masa kamu nikahi perempuan umur 17 terus minat mbahnya umur 70. Lah itu kalau sampai butuh dilarang ya Anda perlu berobat itu. Tapi kalau bule kan kadang masih menarik. Orang-orang kayak gini itu misalnya nikah umur 17, bulenya cantik umur 30, minat enggak? Jadi artinya butuh dilarang untuk tidak minat itu butuh dilarang. Tapi kalau mbah kok ditakok. Nah, kok ditakok. Ini pakarnya. Ini tetangga saya orang Bojonegoro. Dulu benderanya Profesor Zaini juga. Artinya andaikan tidak ada usul fikih ini mimbabi itlaqil ba'di wa iradatil qul. Meskipun usul fikih itu yang menginduk ilmu balaghah, ilmu ini itu. Jadi Allah menyebut bainal ukhtain artinya diganti bainal mahromain. Jadi ukhtain itu ibaratun atau itlaqul ba'di, yaitu ukhtain mewakili kata mahromain. Dua perempuan yang punya hubungan mahram tidak boleh dinikah bersamaan untuk orang-orang yang poligami. Ini penting supaya semua tafsir juga gitu. Lafat-lafat yang ada mahdhufnya itu kita jaga.
Baik itu secara keilmuan maupun secara fikih. Keilmuan misalnya begini. Orang yang dilaknati Allah, mal'anahu wa ghadiba alaihi. Di antaranya diteruskan wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadatauhu. Lalu misalnya secara penelitian tidak pernah ada makhluk manusia yang dulu jadi kera. Tapi melihat ayat itu seakan-akan itu pernah ada periode atau kejadian di mana manusia itu dirubah jadi kera. Wa ja'ala minhumul qiradata. Mau tidak mau kita butuh perangkat ilmu lain yang namanya balaghah. Itu orang Jawa, itu kalau dilangkai kakinya itu hanya bilang kayak kera. Orang nggak sopan tuh katanya kayak kera. Tapi kalau dilangkai kepalanya langsung, oh dasar ketek itu, dasar kera itu. Artinya dalam ilmu tasbih, kalau kemiripannya itu biasa, itu masih disebut ka, seperti. Tapi kalau mirip banget, perilakunya itu kafnya dibuang. Sehingga orang yang tuli banget terhadap kebenaran, Allah bilang summum bukmun umyun. Orang kafir itu summun, tuli misalnya. Bukmun ada bisu. Padahal faktanya mereka bisa mendengar, bisa ngomong, bisa bicara. Tapi saking tidak pernahnya mau mendengar kebenaran, di redakseknya summun, bukan kasumi tapi summun. Begitu juga di bab madah memuji. Kalau orang agak ganteng, mungkin saya kalau muji Mas Masdi hanya kalkomar. Muji Pak Rektor paling ya kalkomar. Tapi kalau muji Nabi langsung komarun. Anta samsun, anta bedrun. Karena gantengnya kelewat. Sehingga kaf tasbih sepertinya itu dibuang. Nah, andai kan tidak ada fakta manusia itu pernah dirubah jadi kera di era itu. Andai kan itu nggak ada, kita sendiri juga nggak tahu. Kita masih bisa menganalisis dengan teori balaghah tadi. Wajah alamin humul kirodata ekal kirodah. Mereka atau mislal kirodah, mereka dijadikan Allah laksana kera. Tidak berakhlak, tidak beretika, tidak bermoral. Ini pentingnya ilmu balaghah. Sehingga kita tidak perlu mengharuskan orang berkeyakinan dulu itu pernah ada orang manusia dirubah jadi apa? Kera. Nah misalnya ada yang berkeyakinan atau berpendapat memang itu pernah nyata. Itu ngendikannya Rasulullah kemudian itu dihilangkan. Hanya hidup 3 hari kemudian hilang sehingga gak punya turunan. Jadi pilihan-pilihan dalam tafsir itu satu tentu riwayat, 2 itu analisis balaghah. Nah, analisis fikih itu tidak kalah penting karena konstruksi Quran itu ada fikih yang sudah mapan. Seolah lagi ada fikih yang sudah mapan. Ketika Nabi Lut itu menyesali kaumnya itu lesbi dan gay, kelainan seksual. Itu Nabi Lut ngendikan haula ibanati hunna adharulakum. Kalau kamu ingin menyalurkan kebutuhan biologis Anda, ini ada anak-anak putri kami, hunna adharulakum. Itu lebih suci bagi kalian. Tentu fikih itu sudah mapan, maknanya dinikahi dulu dengan proses nikah yang sah. Nah, barokahnya fikih yang mapan ini Allah tidak cerita tafasilul umur, tidak cerita detail-detail. Sehingga salah sekali kalau kita sering bilang kita hanya kembali ke Quran. Itu tidak bisa, karena Quran juga tidak berdiri sendiri dengan makna yang sebenarnya. Karena turun itu ada asbabun nuzul. Ini yang terakhir supaya ngasih pekerjaan kan jauh-jauh dari NTB. Ya kan bisa dimanfaatkan secara baik dan benar. Saya bulbel. Nah, enggak ini bukan hujan, tapi memang betul harus begitu memang. Mau tidak mau. Sumpah misalnya, orang itu kalau ditagih hutang atau ditegur itu masih, ya besok saya bayar. Ditagih lagi kayak gak percaya, wawahi besok saya bayar. Jadi kata wawahi itu mesti menunjukkan emosi, tersinggung, sumpah. Sehingga suatu saat ada seorang khotib ini ngendikan, fawarobbis sama iwal ardi innahu lahakum mislama annakum tantikun. Demi Tuhannya langit dan bumi. Itu si Bedui, ada orang Arabi, orang desa. Langsung menyelasi Pak Khotib tadi. Pak Khotib, manggalladzi akhdhafal jalil hatta alja'ahu ilal yamin. Siapa yang bikin murka Allah sehingga Allah terpaksa sumpah. Semenjak itu jadi ilmu, kalau Allah memulai redaksi dengan sumpah, dengan qasam, pasti Allah tersinggung. Jika lafaz-lafaz yang dimulai wan naziati gharqa atau dimulai wasamsi wa duhaha, mesti terusannya itu Allah agak marah. Karena di mana-mana orang sumpah itu menjelaskan sama yang agak tidak percaya. Itu dzauqul arabi, itu adzauqus salim. Nah, begitu seterusnya. Kemudian masalah wasfiyah ismiyah. Saya dulu sering debat sama Profesor Zaini. Kan misalnya kiai-kiai di Jawa, umumnya kalau maknani min alakin itu segumpal darah. Lalu orang-orang yang nekuni embriologi itu tidak pernah ada segumpal darah, kalau segumpal darah malah jadi kluron.
macam-macam. Katanya Quran itu mesti benar, ini ada segumpal darah. Kata saya segumpal darah itu bahasa Indonesia, Quran itu bahasa Arab. Tidak akan ada itu di Quran, kata saya. Tapi ada yang bilang segumpal darah, ya tetap aja itu nggak Quran. Yang Qurannya min alakin, segumpal darah itu bahasa Indonesia. Quran tidak ada yang bahasa Indonesia, kata saya. Nah, tapi itu bisa dianalisis pakai balaghah atau pakai teori madatul kalimah. Min alakin itu dari kata aliko yakliko alakon, sesuatu yang menempel. Jadi kalau di proses embriologi, misalnya ada apa yang menempel dalam ilmu itu, yaitu yang jadi rahim, jadi anak. Atau pakai ilmu balaghah, min alakin tetap maknanya segumpal darah, tapi maknanya itu tangkis atau tahkir. Manusia itu sombong. Padahal materinya sama yang sekarang jadi sama dengan materi yang sekarang jadi segumpal darah. Yaitu kita yang seperti ini materinya ya sperma, segumpal darah yang seperti itu juga materinya sperma. Kok kamu sombong? Materi kamu sama dengan materi min alakin. Itu persis dengan adatul Arab kalau sedang mencibir orang yang sombong. Itu kalau orang Arab bilang antal ladzi kharasta min makhrajil bauli marratan, kata orang Arab. Kamu adalah manusia yang keluar dari jalannya kencing 2 kali. Keluar dari penis lelaki ya lewat jalur kencing, keluar dari ibunya juga lewat jalur kencing. Supaya orang nggak sombong itu orang Arab bilang antal ladzi kharasta min makhrajil bauli marratan. Nah, min alakin itu dalam konteks itu karena begitu angkuhnya Abu Jahal, begitu angkuhnya kafir-kafir Quraisy, sampai diingatkan Allah ulang, kamu ini materinya min alakin, sejenis itu mbok yo jangan yatgha. Buktinya terusannya ayat kalla innal insana layatgha, manusia itu sungguh. Ya, niki pun deal ya, jenengan harus sepakat, saya ini Sohibul Bait sama Pak Warsono sama Pak Rektor, ini tamu yang diundang untuk ceramah tafsir. Kalau ndak berarti asawaha wa rasulah. Begini ya, jadi perspektif Islam atau taqarrub ilallah itu mulai dulu itu orang mau tidak mau subjektif, tapi hukum pokoknya sama. Misalnya orang mencintai Allah, ada yang saking mencintainya itu tidak pernah nyebut Allah. Ada wali itu mencintai Allah tidak pernah nyebut Allah. Karena dia takut ini nama sakral, jangan-jangan dilecehkan. Imam Malik itu pernah ada seorang pengemis datang, ya Imam Malik saya minta uang. Imam Malik jawabnya itu, saya tidak punya uang, baru tidak bawa uang, juga tidak punya uang. Kamu besok ke rumah saya atau nanti ke rumah saya, tak kasih uang. Terus diberi nasihat sama temannya. Halai itu, mbok ya Anda ngomong, rozakokallah. Ya, semoga Allah memberi rezeki kamu. Jawabnya Imam Malik itu apa? Saya masih hafal teksnya. Fa'ana ujillu ismallahi ta'ala. An askuro indaman yakrohu sama'ahu. Ada yang baca sima'ahu walau dimna jumlatin. Saya tidak mau nyebut nama Allah pada orang yang nggak suka nama itu, meskipun tuh hanya secara apa itu eksplisit. Artinya kalau dongakno serang di duit jaluk duit kayak itu kira-kira itu. Wong saya mintanya uang kok dikasih apa? Doa. Jadi kadang-kadang orang cara mencintai Allah itu, ya bagi pengemis tadi rozaqallah itu maknanya kan nggak mau memberi kan? Doa tadi kan disimpulkan nggak mau memberi. Sama seperti kita di Jawa ada keponakan misalnya mau mondok pamit padenya, kata padenya ya wis le tak sangoni selamat, ya sudah tak sangoni selamat. Selamat ndonga tok gak modal agak tunggale. Nah, berdoa saja tanpa modal. Nah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu diantaranya orang yang meriwayatkan hadis Innallaha ta'ala kallafani an asrifa an du'a. Allah memaksa saya, menugaskan saya supaya tidak semuanya itu dikonsultasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak kiai kalau ada orang potongan rai mustajab, wajahnya itu tidak meyakinkan mustajab doanya. Iya saya ini miskin, utang saya banyak. Nggak akan dijazahi disuruh doa atau duha atau baca waqiah. Karena sekali itu dipraktekkan dan kita tahu potongan gak mandi, itu nanti nyalahkan institusi doa. Jute saya duha juga tetap miskin, saya doa juga tetap miskin. Daripada Allah disalahin mendingan pon sing kerja tenanan. Sayyidina Umar ketika ada orang minta uang dan minta doa, kamu harus kerja yang serius. Fa innas sama ala tumtiru daban, langit tidak akan menghujankan apa? Emas. Jadi di mana-mana mencintai itu ekspresinya macam-macam. Ada ulama yang saking senangnya umatnya Nabi senang silaturahim. Ada ulama yang saking senangnya umat Nabi gak suka silaturahim dengan arti berkunjung karena itu dianggap mengganggu. Teman kita punya anak, punya istri, kadang pas harmonis kita datang terganggu. Saya pernah
dolan di orang, pas tukaran sama istrinya. Itu berhenti dulu ada Gus Pak, nanti teruskan. Ternyata orang tengkar itu diganggu juga gak suka. Jadi tiket, cek, ono Gus Pak, kok terus no. Jadi ternyata orang bertengkar juga gak mau diganggu. Setelah itu tak tanya, tadi diteruskan tengkar aja, materinya lupa Gus. Materi untuk nyerang istrinya lupa. Nah, begitu juga zaman Rasulullah SAW. Banyak sahabat yang saking senengnya Nabi sering sowan, istifadah. Ada yang saking senengnya Nabi nggak sowan, takut ganggu. Nabi punya keluarga, punya anak, punya istri. Ada yang saking senengnya Nabi, kalau ketemu Nabi itu melihat wajahnya sampai dia tahu detail wajah Nabi kayak apa, rambutnya kayak apa. Ada juga yang sama sekali ditanya, sifli wajah Rasulullah, tolong ceritakan ke saya wajah Nabi itu kayak apa. Saya tidak pernah melihat wajahnya Nabi. Loh, Anda ini sahabat masa tidak melihat wajahnya Nabi? Ijlalan rasa kalau ketemu beliau itu hormat sekali sampai nggak berani menatap mukanya. Sama-sama seneng, tapi ekspresinya beda. Saya kalau ngaji usul fikih di pondok saya sering cerita, fal yukrim doifahu, fal yukrim jarohu itu Islam hanya memerintahkan ikram, memuliakan. Tapi prakteknya beda-beda. Di kampung kamu ketemu tetangga, tidak tanya itu sombong. Tapi kalau di kota ketemu tetangga tanya, namanya kepo. Dianggap ganggu privasi. Sama-sama maknanya ikram. Ibnu Abbas itu kalau sholat cepatnya bukan main. Katanya seneng Allah, munajat lah kok seneng cepat, berarti gak begitu seneng. Tapi Ibnu Abbas kebalik cara tanya. Kenapa kamu kalau sholat cepat? Setan nata-nata mau goda saya, ternyata saya selesai. Jadi kecelik. Itu juga ilmu. Ya artinya cara itu tidak usah distandarkan gitu ya, monggo lah, sementing ada sanatnya. Ada apa? Ada sanatnya. Ya saya seperti datang ke sini itu mungkin bagi Anda bagus. Wah Gus Pak persorawa alhamdulillah. Jari santriku, waduh gak ngaji meneh diganggu wong UII. Jadi Anda statusnya bagi saya pengganggu. Nah, itu juga yang terjadi di tafsir. Wasab atin idza roja'tum. Ada pelanggaran tertentu di puasa, itu kafarohnya itu fasyamu salasati ayamin fil haji wasabatin idza roja'tum. 7 ketika kamu pulang. Itu kata Abu Hanifah, 7 hari ini boleh dilakukan di kawasan Mekah. Asal selesai haji sudah. Tapi bagi Imam Syafi'i, pulang itu harus sudah sampai rumah. Sekarang saya beri pertanyaan. Ketika Pak Fajar ini acara selesai, terus dia pamit saya pulang. Gus saya tak pulang. Bagi saya dia sudah pulang, meskipun masih di jalan. Tapi bagi istrinya istilah pulang kalau sudah sampai rumah. Lalu idza roja'tum itu pulang itu menurut siapa? Mas Majdi nanti ketika sudah pamit di bandara kita bilang sudah apa? Pulang. Tapi kata istrinya belum. Sama-sama istilahnya wasafatin idza roja'tum. Ada kiai itu tidak pernah mikir Islam sama sekali. Sebenarnya sama Islam bukan main, tapi gak tahu mikir Islam. Ya, Islam agamanya pangeran Gus, mbok pikir keliru, ono sing duwe. Islam itu milik Allah, ya, mesti diurus sama Allah. Tidak usah kamu pikir, Allah sendiri nanti yang ngatur Islam. Ternyata saking tawakalnya nggak mikir. Ya ada juga yang mikir Islam semangat malah keliru saking semangatnya. Ya macam-macam, sama-sama mencintai Islam. Coba kalau kamu seneng sama anak-anak, anak kamu main pakai motor atau pakai ontel. Pilihannya 2, kamu peduli, ayo kawal nanti kalau jatuh, ayo kawal sama pembantu ini nanti kalau jatuh. Itu ya bukti cinta. Ada yang enggak? Sembarno ae wis pinter. Anakku wis pinter, nak tiba tangi dhewe, anakku sudah pinter kan. Itu juga penghormatan pada anak. Jangan kira makna seneng itu harus terbentuk satu versi. Seneng anak ya nak dolan dikawal. Ternyata yang membiarkan juga bentuk penghormatan bahwa anak ini sudah mandiri. Ya, terus yang masalah istikhadah itu masyhur itu di riwayat Hamnah binti Jahsh. Hamnah itu haidnya melebihi hari wajar. Terus sama Nabi sudah kamu saya haidkan sesuai tanggal yang sebelum kamu kena penyakit ini. Itu kamu anggap haid, lainnya kamu anggap istikhadah. Itu istikhadah paling gampang. Ikuti saja fatwanya Imam Syafi'i. Jadi misalnya Januari kok 6 hari, Februari kok sampai terus mulai ada penyakit sampai 1 bulan keluar darah, Maret keluar darah. Itu kata Imam Syafi'i ngikuti riwayat tadi sudah kamu fatahayadi, terus sitata ayam, sab'ata ayam, terus Nabi ngendikan, kamu menghaidkan seperti bulan-bulan sebelum kena penyakit istikhadah. Lainnya di istikhadah. Itu namanya rudat ilal adat.
Jadi supaya ndak ribet pakai tamyiz diukur. Ini darah ini lebih kuat timbang ini, yang lemah ndak kayak yang sing tukang delok ya sopo gitu. Apalagi yang ditanya itu lelaki gitu tuh. Oh, itu kan ya agak repot lah, cobalah agama ini tidak perlu repot-repot seperti itu. Jadi ini sebagai senior saya kasihan sama Pak Junet ini. Harusnya beliau nanti yang kena hisab pasti Junet. Jabatannya mau, tanggung jawabnya nggak mau. Ya tapi kebetulan ada orang baik di sini ya, alhamdulillah saja. Kalau ketemu saya tuh cium tangan bolak-balik. Tapi niatnya kayaknya mau supaya saya mau backup gitu. Nah ini yang satu pertanyaan Mas Wasdi ini masih kan 3, saya jawab 2. Saya berkali-kali cerita di Quran itu wonten ayat sing agak unik, pemahamannya agak unik. Gini kok ayat maka na Ibrahimu Yahudiya wala Nasrani. Ibrahim itu yora Yahudi, yora Nasrani. Itu saya tidak akan bosan-bosan nyampaikan itu. Niku boten sifatu madhin tapi sifatu raddin. Bukan madh, bukan muji. Terus padha karo muni Gus Bah iku ya ora maling, ya ora bajingan, ya ora lucu. Lah Nabi Ibrahim mau digelari pangeran ya ora Yahudi, ya ora napa? Nasrani. Itu memang benar-benar aneh. Kenapa itu terjadi? Karena ada zuriyah Nabi Ibrahim yang bernama Yahuda. Ini Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kemudian Yahuda ini menjadi satu entitas, satu entitas atau satu komunitas atau bahkan satu agama yang akhirnya dikenal oleh Yahudi. Berhubung anak putune Yahudi, wong bayangno Ibrahim nggih napa? Yahudi. Karena Ibrahim itu manggon teng kawasan Bethlehem, teng Hebron, dan di situ sekarang jadi komunitas Nasrani. Orang juga menganggap Ibrahim itu napa? Nasrani. Sehingga Allah ngutus makhluk terbaiknya, nabi terbaiknya, gini ku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Nabi Muhammad niki sing ngelurusno. Nah Ibrahim itu buatan Yahudi, buatan apa? Nasrani. Dan Nabi Muhammad mati-matian berjuang membawa tauhid, dan tauhid itu di atas namakan millata abikum Ibrahim. Terus niki mengke dados perhatian sesarengan. Artinya gini, orang yang sudah meninggal niku sudah nggak bisa apa-apa. Berarti monggo Pak Marzuki. monggo Pak Marzuki samar monggo. Pun kula terusaken nggih. Wonten ayat teng Quran niku nyifati Nabi Ibrahim namung kalian dawuh maka na Ibrahim Yahudiyya wala Nasrani. Terus Ibrahim itu gak ada zuriyah. Namanya Yahuda. Niku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Akhirnya ketika Yahudiyah ini jadi satu entitas. Entitas itu sakit agama, sakit marga, sakit nama kerajaan. Itu orang mengira Ibrahim itu Yahudi karena entitas setelah Yahuda itu mengidentitaskan Ibrahim atau menstatuskan sebagai nama Yahudi. Nasrani juga sama karena kebetulan agama Nasrani lahir di Yerusalem, di kawasan Hebron, di Bethlehem. Kemudian orang menstatuskan Ibrahim itu ya Nasrani. Karena mayit ini orang yang sudah tidak berkutik. Sehingga kalau zuriyahnya mayit ini menjadi pilihan tertentu, memilih pilihan tertentu, maka akan menstatuskan mbah-mbahnya. Sehingga saya berkali-kali bilang sebetulnya adat di Jawa itu salah. Anak numpang keramat baik, keramat gandul itu salah. Sebetulnya kalau dalam tradisi leluhur Arab itu dibalik. Kama tasyarrafa bi Muhammadin adnanu. Jadi status mbah-mbah kamu itu ikut status kamu. Jadi orang nggak peduli dengan kilap Abdul Samsin Manaf, andai kan tidak ada orang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang nggak akan peduli dengan Wali Songo, andai kan tidak punya murid-murid nasab maupun murid-murid sabab, kados para ulama,
yang mengajarkan Fathul Wahab, Ikhya. Andai kan kita kemudian beda haluan, nganggep kuburan itu tempat syirik, tempat khurafat, bid'ah, maka kita tidak menstatuskan kuburan wali itu tempat berkah, tapi tempat bid'ah dan syirik. Nah, status itu tuh terserah kita, bukan terserah yang meninggal. Itu filosofi dari maka na Ibrahimu Yahudiyau wala Nasran. Andai kan tidak ada Nabi Muhammad SAW, maka status Nabi Ibrahim akan dibelokkan menjadi berstatus Yahudi maupun apa? Maka kalau mau matur, min khoso isi hadil ummah adalah as-sanadul muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebab hanya dengan sanad itu kita bisa menjaga status guru kita, gurunya guru kita, gurunya guru kita ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya termasuk orang yang fanatik sanad. Saya muridnya Mbah Mun. Mbah Mun di antara gurunya tentu Mbah Karim Lirboyo. Beliau ngaji sama Mbah Hasyim ngaji sama Syekhona Khalil Syekh Nawawi Banten. Atau Mbah Mun ngaji Mbah Karim, Mbah Hasyim ngaji Syekh Mahfud Termas di Mekah, kemudian ngaji Said Abi Bakar Sato Sohibul I'anah. Saya dari gen saya piyambak, gak ada bapak kandung, hafal Quran, ngaji sama buyut saya dari ibu. Dan itu sampai buyut saya namanya Hafsah, itu binti Soleh. Binti Maksum dulu, binti Maksum bin Soleh. Soleh buyut saya itu gurunya Mbak Soleh Darat ketika beliau masih di Kudus, ngaji di Damaran. Pondok tertua di Kudus itu buyut-buyut saya di Damaran belakang makom. Jadi buyut saya kandung namanya Hafsah, punya anak namanya Sofia itu yang sampai saya, punya adik Badiah, jadi ibunya Kiai Sahal. Terus Hafsah itu punya saudara, punya pernah bule, namanya Nyai Fadilah, itu di garwa Kiai Akil Sirat, yang jadi Pak Said Akil dan seterusnya. Saya cerita begini ini penting karena supaya kebenaran itu dzurriyatam ba'duha min ba'd. Sekali dzurriyah ini melenceng itu tidak harus ekstrim menjadi kafir, menjadi muslim, atau muslim menjadi kafir, tidak harus itu. Misalnya dari Sunni menjadi Wahabi, atau Sunni menjadi Syiah, atau Sunni seneng ngaji menjadi Sunni tidak seneng ngaji, itu juga sudah parah. Atau kiai yang dulu kagum anaknya bisa baca Ihya, kemudian kiainya kagum kalau anaknya punya Alfat, itu juga melenceng sama. Dari kiai yang bangga anaknya tawakal menjadi bangga melenceng. Jadi melenceng itu macam-macam, tidak harus ekstrim. Tapi efek dari melenceng itu adalah menstatuskan orang sing hanifah muslimah, yaitu Nabi Ibrahim, menjadi Yahudian atau Nasranian. Jadi kira-kira kalau ada muridnya Mbah Mun kok kedonyan, sebetulnya mental kapitalistiknya itu dia, mungkin nyifati Mbah Mun bahasa hal itu enak kayak gede, tamune akeh, duwe akeh, mesti seperti itu. Tapi kalau saya atau yang sejenis saya, enak duwe kiai Mbah Mun, saya pernah khatam Wahab dengan Mbah Mun, khatam Mahali sama Mbah Mun, Jampul Jamek sama Mbah Mun, nak moco enak, nak nerangno enak. Sampai kata ada Kiai Madura itu nama kita Prapati Iso. Tak tanya, teman saya, yang kiai ini teman saya, bukan semua Kiai Madura yang teman saya. Kenapa kamu tidak bisa baca kitab? Yang kitab enak dibaca milik Mbah Mun, yang milik saya tidak enak. Kata. Sehingga dia punya cita-cita mau beli kitabnya Mbah Mun. Jadi dia tidak menyalahkan otaknya, tapi menyalahkan kitabnya. Setelah saya alim, saya sering baca kitab, katanya dia, kitab jenengan tak beli 10 juta, Gus. Asal saya bisa baca kayak jenengan. Gitu. Khawatir saya masalah sanad itu, saya ulang lagi masalah sanad. Saya punya kitab banyak karangannya Mbah Hasyim Asy'ari, karena saya punya tulisan banyak tentang Mbah Hasyim. Mungkin bahkan yang belum didokumen oleh keluarganya, karena Mbah Hasyim dulu teman akrab buyut saya, namanya Raden Fauzan. Fauzan itu bin Maksum. Itu ketika kitab dulu itu silih-silihan, karena dulu beli kitab itu mahal. Dulu buyut saya itu buyut saya dari ibu itu dibelikan kitab buyut saya dari bapak. Itu belikan ithaf, itu sampai jual sapi. Saking mahalnya kitab. Sehingga saya masih ingat bahasa hal itu kalau belajar di geladak saya, itu tafsir Bedawi itu
Ada tulisannya Mbah Mufid, ada tulisannya Ki Zubaidi, terakhir dipakai Ki Sahal Mahfud. Jadi satu kitab dipakai sekian apa? Generasi, saking susahnya apa? Kitab. Terus dulu orang belajar itu ya serius. Korok tu alasdah. Jadi dulu itu murid baca di depan kiai, kemudian dibenarkan atau disalahkan. Sekarang enggak. Kiainya baca, muridnya ngantuk, omongan sendiri. Terus dengan bangganya merasa saya ini muridnya Mbah Mun, muridnya Gus Baha. Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini enggak benar seperti. Karena dia sebetulnya tidak mustaqil. Kecelakaannya lagi, metode pelatihan bahasa Inggris, bahasa asing itu pakai metodenya ulama dulu. Orang kalau kursus Inggris itu dilatih disuruh ngomong. Sampai aksennya Inggris, konversasinya gaya Inggris. Sehingga mereka pinter. Itu metode kita. Dulu nggak ada guru bacakan murid, itu udah ada murid bacakan guru. Makanya kenangannya Imam Syafi'i, qara'tu ala Malik al-Muwatta. Saya membaca Muwatta di depan Imam Malik. Sehingga murid pinter apa goblok ini gurunya tahu. Nanti kalau bacanya bener terus disahkan jadi kiai. Sekarang enggak. Ngaji terus, be rokokan, be omong-omongan tetap jadi kiai. Padahal kiainya saja nggak tahu dia pinter, enggak aja nggak tahu. Nah ini termasuk sanad yang mungkotek. Makanya saya ini nyesal senyesal-nyesalnya. Di tradisi pesantren sekarang ngaji sorogan itu jarang. Saya alhamdulillah sampai sekarang masih ada beberapa santri yang ngaji sorogan mahali sama saya. Termasuk beberapa Gus Sarang masih sorogan sama saya. Karena Mbah Mun tuh gak mau ngasih sanad kecuali sorogan. Jadi dulu saya ngaji sama Mbah Mun, cucu kandungnya Mbah Mun mau sanad mahali gak langsung Mbah Mun, harus lewat saya. Karena Mbah Mun sudah tidak sorogan mahali karena sudah sepuh. Nah pentingnya sorogan itu orang mustakil, murid ini mustakil, bacanya apa ini mustakil. Jangan sampai ngalami misalnya ada murid tanya, Gus, walam tarjiman itu maknanya apa? Saya yang kecelok orang alim saja gak tahu maknanya lam tarjiman. Setelah tak lihat ternyata di bab khed walam tarodaman, dia baca langsung lam tarjiman. Ya bingung. Kok saya sampai apa? Madatul kalimah dari apa, mustaknya apa, soroknya. Akhirnya saya coba kitabnya tak lihat, ternyata walam taro daman. Dia bacanya langsung lam tarjiman. Itu banyak sekali. Nah makanya saya mohon di dukun ini, orang-orang yang alim atau ustadz alim itu harus tetap ada tradisi ngaji sorogan. Terutama bagi khiyaru ahli, orang-orang pilihan. Dulu sahabat ngaji Rasulullah Quran itu ya sahabat yang baca. Dulu saya ngaji Quran, setor Quran min awali hatta akhiri, ya saya yang baca. Beberapa kali saya baca kitab di depan Mbah Mun, di depan Gus-Gus, di depan kiai-kiai saya. Dia kiai dulu itu tahu ini sudah alim, ini belum, ini setengah alim, ini setengah waras, ini tidak waras, itu tahu. Karena kelihatan sekali, tingkat naifnya itu kelihatan sekali. Misalnya ada anak baca misalnya begini, An Abdillahi bin Amrin. Itu gurunya pasti tahu. Lucung kok Amrin ada wawunya, berarti benar. Misalnya An Abdillahi bin Umaro. Itu gurunya langsung tahu. Nah sekarang itu enggak. Murid itu hanya mendengarkan, sehingga kadang-kadang ada orang itu baca Ibnu Ubay bin Ka'ab. Itu dibaca Ibnu Abi. Anaknya bapak ini sunrah kowe cung. Jadi ini kecelakaan seperti ini nggak boleh terjadi. Ada lagi murid yang tanya gini, ini setengah pinter tapi ya setengah goblok. Saya pernah sorogan fikih ditanya, tidak boleh nikahi zaujatul ab. Saya ulang lagi ya. Wala tangkiku manakaha abaukum minan nisa illa matat salah. Tidak boleh menikahi istrinya bapak. Itu orang Jawa langsung protes, Gus, bojone bapak rak ibuku. Itu setengah pinter, setengah goblok. Setengah pinter karena di Jawa rata-rata orang itu istrinya satu. Artinya kalau bojone bapak, ya mesti ibunya dia. Tapi kalau dibaca di Arab, wong Arab itu kan bojone papat, sing telu gonta-ganti, sehingga bapaknya ini kadang pernah nikah sampai 10 orang. Paham ya? Orang Arab, mungkin orang Jawa Timur ya rodo Arab, banyak kiai yang istrinya ada satu kan.
Nah sebetulnya orang Jawa Timur yang paling tidak eskal karena saya ulang lagi ya. Sehingga dia tanya, Gus, bojone bapak ora ibu. Mosok wong kok dilarang kawin bojone Pak? Yo mesti wae ra bakal wong bojone bapak iku ibu. Dia protes, kenapa harus dilarang wong karuan ndak mungkin terjadi. Tak terangno. Kalau orang Arab kan mungkin, yaitu bojone bapak satu ibu kamu, dua Sri, terus Wahyuni atau siapa. Ini orang yang pernah dinikahi bapak kamu itu haram kamu nikah. Nah berhubung dia orang Jawa, bojone bapak itu mesti ibu, karena ibu istrinya satu. Nah itu setengah pinter setengah goblok. Setengah pinternya bisa bantah, agak cerdas lah, bisa usul gitu. Setengah gobloknya itu sebetulnya ketika dengan ibunya itu bahasa Arabnya bukan zaujatul ab tapi ummuka. Kamu tidak boleh menikahi ummuk. Jadi bukan dimasukkan zaujatu abik. Jadi kalau dalam bahasa fikih itu status yang dipakai status terdekat. Jadi misalnya saya menghukumi ibu saya ya ummi itu ibu saya. Tapi ketika istrinya bapak yang lain harus distatuskan zaujatu abika. Itu tidak bisa. Kalau orang nggak sorogan itu tidak bisa. Nah, kalau orang-orang NU, orang-orang pesantren saja sudah ada alim, apalagi yang di luar kita. Karena tadi sanad ini sudah mulai mungkota, ini sudah agak kecelakaan betul. Dulu Imam Malik tuh ngaji di depan Imam Malik ngaji di depan Imam Zuhri. Ya sorogan. Imam Syafi'i ngaji di depan Imam Malik, baca muwatta, khatam benar semua. Terus qad ana laka antuftiya, ana itu sudah saatnya kamu iftah. Karena membaca min awali hatta akhiri benar semua. Masih ngaji sama Sufyan bin Uyainah, masih ngaji sama Sufyan As-Sauri. Terakhir beliau ngaji sama Muhammad bin Hasan As-Syaibani di Irak. Itu semuanya yang baca Imam Syafi'i, sak logikanya. Terakhir dites begini Imam Syafi'i, sama sih. Saya termasuk sering baca kitab Risalatus Syafi'i. Saya sering baca kitab sering baca kitab Risalatus Syafi'i. Itu dites begini. Kata Sufyan As-Sauri, ya Aba Abdillah, kalau manggil Syafi'i itu Aba Abdillah, ma makna hadisi la tuharrikut tayra min makin natiha. Gurunya yang satu tidak baca makin natiha tapi min wakanati. Jangan gerakkan burung dari sangkarnya. Kalau sampai yang dibudai mesti jawab ini, kurang penggawean apa ngobrak-ngobrak manuk kan gitu. Tapi Imam Syafi'i dengan fasenya menerangkan orang Arab itu kalau mau pergi itu tatoyur. Tatoyur itu pakai ukuran terbangnya burung. Nah, digusah terbang ke kanan ila aimana berarti alamat baik. Kalau berterbang sama atau kaisaro berarti buruk. Nah, itu kalau ada burung di hutan terus digusah. Kalau nggak ada burung di hutan, dia memang nyimpan burung diletakkan di kurungan. Tapi kurungannya dibuka terus diubrak. Terbangnya nganan baik, kalau ke kiri buruk. Makanya disebut di Quran innama ta'irukum ma'akum inna tatoyarna bikum, karena yang dipakai ukuran itu to'ir itu sesuatu yang terbang. Itu Imam Syafi'i langsung paham. Adatul Arab kalau mau pergi itu melihat terbangnya burung. Sehingga makna hadis la tuharrikut tayra min makin natiha, jangan mentaklekkan barokah tidaknya pergi berdasar terbangnya burung, tapi berdasar pergi kamu itu fitoatillah atau fima siat. Nangis gurunya. Padahal masih Imam Syafi'i umur 15 tahun. Wong kok pinter ngono. Makanya terus sampai dipuji-puji. Saya punya keyakinan kalau nanti Fatna min Quraisyin yamla utibaqal ardi ilman tuh kamu. Padahal teksnya hadis hanya gitu. Jangan gerakkan burung dari sang. Itu dulu mungkin orang alim sampai seperti itu mungkin. Karena ngajinya sorokan, mustaqid. Saya beberapa kali dites Mbah Mun, cara kowe naib Indonesia itu fasik ta ora? Ora dijawab fasik ya rodok fasik untuk mel-melan terus. Nah dijawab fasik padha karo ngukumi nek kae wong sak Indonesia gak sah mergo waline napa? Nah, kalau pengalaman karena kalau sering ngaji sama Mbah Mun pengalaman.
Jenengan ra kepengin nek kawin sak Indonesia sah. Iya, aku kepengin sah. Nak ngoten tak hukumi boten fasik. Itu Mbah Mun sewenengnya saya sampai diambung itu dia bilang gitu. Cara wong Arab nak seneng diambung bombonan. Kowe ku muridku tenan. Karena itu memang jebakan. Jadi ya sudah seperti itu. Itu mungkin kalau ngaji sorogan. Tapi nak ngaji kilatan ya maunya enggak isolawat tok. Solale. Oh, semata ana wong tenan. Amit-amit tenan. Loh, kenapa? Solawatnya baik, tapi Jibril juga gak paham. Soleh itu kan kalimat apa kan juga jelas. Coba diterkip. Nabi Muhammad sholli alaih. Sholli itu malah perintah. Berarti kiaimu sholli alaih. Berarti Pak Yai, kue semua solawat kan gitu. Itu kalimat yang salah. Nah iya, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus muridnya muni sholli alaih. Berarti kan kalau dimaknani kan sholli maca solawat sira Pak Kiai. Ada yang ngatasin, mohon jenengan mohon sing maca selawat. Nah berhubung itu bahasa Arab, gak ketara salah kan gitu. Adat-adat ngono iku mareni gitu. Itu naif. Mestinya kan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling gak ada domir mustatir yang kembali ke Allah. Nah kalau terus muridnya bilang apa? Sholli alaihi, coba sampean maknani sholli alaihi. Sholli ya Syekh alaihi ala nabi. Kata enggak kira-kira ada kan dengar orang yang ngerti itu. Tapi alhamdulillah banyak yang enggak tahu sehingga ya alhamdulillah. Makanya saya berkali-kali muji orang bodoh itu barokah. Mereka orang salah wong. Jadi penak weh. Kalau saya tangisan, nak pondok gede wes salah oleh maca selawat mun sing ndak cit. Sing ditunggoni ahlul ilmi, maksudnya pondok gede sing notabene ditunggoni ahlul ilmi saja salah apalagi. Jadi dulu itu orang itu pinter sekali karena